Ketika Tuhan sudah murka kepada bangsa Israel, Musa tidak memprovokasi untuk mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Sebaliknya, dia malah menjadi juru pendamai. Musa mengusahakan supaya Tuhan bermurah hati mau memaafkan orang Israel. Dan karena usaha Musa, perjuangan Musa, akhirnya Allah memberikan kemurahan dan kerahimannya kepada bangsa Israel. Ia mengampuni bangsa Israel. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam masa Prapaskah ini, di mana kita merenungkan pertobatan yang bagaimana kita mengusahakan pertobatan di sekitar kita. Kita diajak untuk menjadi seperti Musa, menjadi pendamai. Bukan malah justru yang kadang terjadi atau mungkin terjadi, kita malah ikut memprovokasi sehingga menimbulkan suasana menjadi semakin panas. Kita mau menurunkan ketegangan sehingga suasana menjadi sejuk kembali. Salah paham, perbedaan pendapat itu hal yang sangat wajar yang terjadi di sekitar kita, di dalam komunitas, dalam gereja, dalam masyarakat. Kita dipanggil untuk menjadi pendamai agar kita bisa juga seperti Musa, tidak mengambil keuntungan dari situasi-situasi itu, tetapi mau menjadi utusan Tuhan. Tuhan yang mengutus kita menjadi pendamai untuk orang-orang di sekitar kita. Bergembiralah orang yang mencari Tuhan, rindukanlah Tuhan dan kamu akan dikuatkan, pandanglah selalu wajah-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudari, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkat dalam. Bacaan hari ini menampilkan Musa dan Yesus. Keduanya adalah nabi dan guru. Keduanya bertindak sebagai pengantara dan pendamai. Dan keduanya harus mengatasi ketidakpercayaan masyarakat sekitarnya. Yesus mendasarkan kewibawaan Musa. Lebih lanjut, ia menyatakan kesaksiannya mengatasi kesaksian siapapun, bahkan kesaksian Yohanes Pembaptis. Kita pun diajak mengakui Yesus sebagai utusan Bapanya. Mari kita mengakui dosa-dosa kita dan kita mohon pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami telah Kau sucikan karena bertobat dan melatih diri dalam amal baik. Dengan rendah hati kami mohon kemurahan hati-Mu. Semoga kami selalu menaati perintah-Mu dengan tulus ikhlas, agar dapat merayakan Paskah dengan hati murni. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perlakuannya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu,
dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Refren, ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Refren, ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Refren, ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam hatimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah.
Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Allah. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga padaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 orang bersahabat baik, Budi, Rudi, dan Andi. Dan mereka ini juga kebetulan bekerja di tempat yang sama, perusahaan semen. Suatu hari Budi dan Rudi dikirim oleh majikannya atau pimpinannya di perusahaan semen itu untuk pergi ke Nusa Kambangan untuk mencari tempat atau batu yang dapat dijadikan semen yang bagus untuk usaha atau perusahaan semen mereka. Dan pergilah mereka sesuai dengan petunjuk atau perintah dari pimpinannya ini. Nah, dalam perjalanan ini ternyata terjadi salah pendapat, perbedaan pendapat, lalu menimbulkan salah paham antara Rudi dan Budi. Dan kemudian ketika mereka pulang, mereka menjadi hubungannya menjadi lebih agak renggang. Dan di situ Andi yang menjadi bagian dari 3 sahabat ini justru semakin memprovokasi, bukannya mendamaikan, memprovokasi Budi dan Rudi sehingga hubungan mereka akhirnya menjadi putus. 3 sahabat ini yang dulunya sangat dekat akhirnya menjadi bermusuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini menceritakan bagaimana umat Israel yang meninggalkan Tuhan ketika pimpinan mereka yaitu Musa menghadap Tuhan dan menerima perintah Tuhan, 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Tetapi yang menarik adalah ketika Tuhan sudah murka kepada bangsa Israel, Musa tidak justru memanas-manasi atau memprovokasi untuk mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Sebaliknya dia malah menjadi juru pendamai. Musa mengusahakan supaya Tuhan bermurah hati mau memaafkan orang Israel. Dan karena usaha Musa, perjuangan Musa, akhirnya Allah memberikan kemurahan dan kerahimannya kepada bangsa Israel. Ia mengampuni bangsa Israel. Kita pun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam masa Prapaskah ini, di mana kita merenungkan tobat, merenungkan pertobatan yang tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga bagaimana kita mengusahakan pertobatan di sekitar kita. Kita diajak untuk menjadi seperti Musa, menjadi pendamai, bukan malah justru yang kadang terjadi atau mungkin terjadi kita malah ikut memprovokasi sehingga menimbulkan suasana menjadi semakin panas. Kita mau meredakan, menurunkan ketegangan sehingga suasana menjadi sejuk kembali. Salah paham, perbedaan pendapat itu hal yang sangat wajar yang terjadi di sekitar kita, di dalam komunitas, dalam gereja, dalam masyarakat. Kita dipanggil untuk menjadi pendamai agar kita bisa juga seperti Musa, tidak mengambil keuntungan dari situasi-situasi itu, tetapi mau menjadi utusan Tuhan. Tuhan yang mengutus kita menjadi pendamai untuk orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan bersabda, hukumku kutaruh dalam batin mereka, dan kutulis dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, murnikanlah hati kami, dan hapuskanlah segala dosa, berkat anugerah yang telah kami terima. Semoga kami yang sungguh menderita karena menyadari kesalahan kami, boleh berbangga karena menerima pengampunan berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.